ada yang dikenal dengan wajib haji. Wajib haji di sini disebutkan ada 7 di dalam kitab ini. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Artinya nggak boleh seseorang itu melintasi miqat kecuali dia sudah dalam keadaan berihram. Dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan misalkan, atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj bagi seseorang yang hendak mengambil haji tamattu', atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan bagi orang yang mengambil haji qiran, atau labbaik Allahumma hajjan bagi orang yang mengambil haji ifrad. Nanti kita akan jelaskan ada tiga jenis nusuk ibadah haji, tamattu', qiran, dan ifrad. Kedua-duanya ini sah berdasarkan syariat kita. Hanya saja yang disunnahkan itu adalah haji tamattu'. Namun yang dilakukan Nabi adalah haji qiran, karena Nabi sudah membawa hadiyu dari Madinah. Seandainya beliau tidak membawa hadiyu, maka beliau akan melakukan haji tamattu', dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berhaji tamattu' ini. Dan insya Allah nanti fokus pembahasan kita ketika kita berbicara tentang sifat haji Rasulullah SAW atau sifat haji, itu kita akan fokus membahas haji tamattu' insya Allah. Itu wajib haji yang pertama, yaitu ihram di miqat ya. Bagaimana kalau ihramnya sebelum miqat? Sebagian para ulama membolehkan, namun itu termasuk takalluf yang memberatkan diri ya. Yang disunnahkan itu seseorang berihram itu ketika di miqat. Kemudian yang kedua, wajib haji, di antara wajib haji adalah melakukan wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Bagi orang yang mulai wukuf di Arafah itu siang hari sampai terbenam matahari. Ini di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ini disebut ini adalah kewajiban. Tentunya ada konsekuensi jika salah satu di antara kewajiban ini nanti tidak dijalankan ya. Ada konsekuensinya. Kemudian yang ketiga adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Paling tidak sampai tengah malam. Bagi orang yang lemah fisiknya, Rasulullah SAW membolehkan sampai setelah tengah malam, tidak sampai subuh, dia bertolak dari Muzdalifah. Karena yang paling berat nanti di manasik haji itu ketika mabit di Muzdalifah. Karena betul-betul di situ orang beratapkan langit ya. Tidak ada tenda, tidak ada hotel, dan seterusnya. Yang disunnahkan itu menginap sampai fajar di Muzdalifah itu. Adapun yang wajib hanya sampai tengah malam saja. Yang keempat, menginap atau bermalam di Mina di malam-malam hari tasyrik. Di malam tanggal 11 Dzulhijjah, malam tanggal 12, dan bagi yang tidak tergesa-gesa disunnahkan dia bermalam sampai malam tanggal 13. Yang kelima, melempar jumrah secara berurutan dari jumrah sughra, wusta, dan kubra. Jumrah Aqabah, kubra. Harus berurutan. Sughra, wusta, kemudian kubra. Wajib haji berikutnya yang keenam adalah melakukan halaq atau taksir. Halaq itu mencukur habis rambut ya, botak. Adapun taksir mencukur pendek tapi rata. Kemudian yang ketujuh, melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini termasuk wajib haji. Kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Maka kewajiban ini kata para ulama gugur. Disebutkan dalam kitab ini juga kewajiban tersebut gugur bagi wanita yang mengalami haid atau nifas. Ini 7 wajib haji yang disebutkan. Apa konsekuensinya jika salah satu wajib haji ini tidak dilakukan? Misalkan konsekuensinya, maka seseorang kena denda. Dia membayar fidyah atau dam ya, yang diistilahkan dengan itu. Insya Allah nanti akan kita bahas. Tapi tidak sampai membatalkan haji. Tidak sampai membatalkan haji kalau dia meninggalkan salah satunya. Hanya saja wajib membayar fidyah. Adapun selain rukun haji dan wajib haji yang kita sebutkan tadi, maka itu semua adalah sesuatu yang disunnahkan. Semuanya adalah sunnah. Andai kata seseorang hanya berihram, kemudian hanya melakukan wukuf, hanya tawaf dan sa'i, kemudian mencukur rambut, kemudian dia tidak membaca zikir, tidak bertakbir, tidak bertalbiyah, tidak melakukan amalan-amalan yang disunnahkan, hajinya dikatakan sah oleh para ulama. Yang penting dia sudah melakukan apa yang menjadi rukun dan kewajiban dalam haji. Karena selain rukun dan haji itu semuanya sunnah. Di antara sunnah-sunnah yang paling utama ketika haji, yang pertama mandi. Sebelum memakai pakaian ihram disunahkan untuk mandi, menggunakan parfum di badan ya bagi laki-laki, kemudian mengenakan kain putih, 2 kain putih, izar, kain bawah, kemudian rida, kain atas. Bagaimana kalau warnanya selain warna putih, misalkan warna hitam? Boleh, namun yang disunahkan adalah putih ya. Kemudian yang kedua, mencukur kuku, mencukur bulu. Karena setelah memakai ihram, setelah masuk ke dalam nusuk, itu seseorang nggak boleh lagi memotong kuku, mencukur rambut. Kemudian yang ketiga, tawaf kudum. Tawaf yang dilakukan pertama kali oleh orang-orang yang mau haji, terutama haji qiran dan haji ifrad. Mereka baru nyampe ke Mekah, itu mereka tawaf dulu. Istilahnya tawaf kudum. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah bagi yang haji ifrad dan qiran. Yang keempat, melakukan ramal di 3 putaran pertama ketika tawaf kudum ya. Ramal itu adalah berlari kecil, berlari-lari kecil
di 3 putaran pertama ketika tawaf. Dan tawaf itu dimulai dari Al-Hajarul Aswad, berputar 7 putaran. 3 putaran pertama itu disunahkan berlari kecil. Namun sekarang karena kepadatan manusia hampir mustahil untuk melakukan sunnah ini. Yang kelima adalah ittiba, melakukan sunnah ittiba saat tawaf kudum. Dan ini bagi laki-laki. Ittiba itu adalah kain ihramnya itu asalnya kan ditutup ya, kedua pundak ditutup kiri dan kanan, namun ketika tawaf kudum ini dibuka. Termasuk juga ketika tawaf umroh ini dibuka, pundak kanan dibuka, adapun pundak kiri ditutupi. Kemudian yang keenam, sunnah haji yang keenam adalah mabit di Mina, menginap di Mina di malam tanggal 9 Dzulhijjah, di malam hari Arafah. Ya, jadi tanggal 8 hari Tarwiyah, 8 Dzulhijjah, disunnahkan jamaah haji itu bertolak ke Mina. Dia bermalam di situ, bermalam sampai subuh, sampai fajar. Baru setelah itu dia bertolak ke Arafah. Namun karena situasi dan kondisi, pada umumnya jemaah haji Indonesia tidak menginap Mina ini, mereka langsung ke Arafah ya. Namun sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk mabit di Mina karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini poin yang ketujuh, ya, sunnah haji yang ketujuh, bertalbiyah ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Kapan talbiyah ini diucapkan? Semenjak masuk ke dalam ihram, kemudian sampai melakukan jumrah Aqabah, melempar jumrah Aqabah yang kubra pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu dia lakukan, maka dia stop membaca talbiyah ketika itu. Adapun di antaranya itu disunnahkan untuk terus-terus mengulang-ulang kalimat-kalimat talbiyah ini. Dan disunnahkan terutama bagi laki-laki untuk menjaharkan suaranya, ya, sedikit mengeraskan suaranya. Dan itu adalah syiar. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu bersumber dari ketakwaan hati. Sunnah yang ke-8 adalah melakukan jamak maghrib, salat jamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya, namun jika tidak memungkinkan, setelah wukuf ya, ini setelah wukuf ya, setelah wukuf tanggal 9 menunggu sampai terbenam matahari, disunnahkan di situ. Kalau tidak memungkinkan untuk melakukan jamak maghrib dan isya, jamak takdim di Muzdalifah, maka bisa melakukannya di Arafah atau jamak takhir juga di Muzdalifah. Yang ke-9, melakukan wukuf di Muzdalifah. Jadi ada istilah wukuf di Muzdalifah karena di malam tanggal 10 Dzulhijjah, setelah jamaah haji melakukan wukuf di Arafah tanggal 9, malamnya tanggal 10 itu disunnahkan untuk bermalam sampai subuh di Muzdalifah. Setelah melakukan sholat subuh, berdiam diri, berdoa, berzikir sampai waktu syuruk, itu disunnahkan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini diantara sunnah-sunnah utama dalam ibadah haji.